Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Wismawati di channel Rusli Family Art. Video kali ini aku akan membahas tentang kista ovarium yang sering terjadi pada kaum perempuan. Nah, sebelum aku lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku, Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Salah satu jenis penyakit yang menghantui kaum perempuan adalah penyakit yang terjadi di dalam sistem reproduksi wanita. Nah, salah satu penyakit yang terjadi di sistem reproduksi ini adalah kista ovarium, di mana kista ovarium ini banyak sekali sudah terjadi di kaum perempuan. Kista ovarium ini merupakan tumor jinak, yaitu berupa pembesaran pada ovarium atau indung telur, di mana pembesaran atau benjolan ini berisi cairan ya ibu-ibu ya. Nah, apa sih fungsi ovarium itu? Ovarium itu berfungsi untuk memproduksi sel telur atau menghasilkan sel telur. Ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Biasanya kista ovarium ini merupakan masalah yang umum karena sering sekali terjadi dan bisa disembuhkan. Nah, kista ovarium ini biasanya tidak menimbulkan gejala ya ibu-ibu, tahu-tahu sudah besar benjolannya, tapi ada juga yang mempunyai gejala. Nah, kali ini aku akan membahas apa sih gejala dari kista ovarium ini. Nah, silahkan simak ya ibu-ibu ya. Ada 5 gejala dari kista ovarium ini. Ada sebagian kecil kasus kista ovarium ini hanya berukuran kecil dan bisa juga sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Nah, bila kista ovarium ini berukuran besar, maka ibu-ibu semua akan merasakan keluhan nyeri pada panggul dan akan menjalar hingga ke perut dan ke bagian paha ibu-ibu ya, seperti kita saat merasakan nyeri saat haid. Nah, jika ibu-ibu sering merasakan nyeri pada panggul, kram pada perut, atau rasa nyerinya itu seperti saat kita haid hingga menjalar ke paha, nah, serta tingkat nyeri dan frekuensinya nyeri itu semakin sering, maka ibu-ibu segera periksakan ke dokter untuk mengetahui lebih lanjut apa sih penyakit yang kita derita. Gejala yang kedua adalah nyeri saat berhubungan intim. Nah, apabila ibu-ibu sekalian akhir-akhir ini mengalami nyeri saat berhubungan intim, nyeri di daerah panggul atau perut, maka teman-teman patut waspada atau curiga ini adalah gejala dari kista ovarium. Nah, selain nyeri saat berhubungan intim, pada saat selesai berhubungan intim juga tanda-tanda atau gejala dari kista ovarium ini juga sama ya ibu-ibu ya, bisa merasakan nyeri pada panggul atau kram di daerah perut. Jadi jika ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian merasakan gejala seperti ini, patut waspada ya, dan kalau bisa segera cek ke dokter. Yang ketiga yaitu gangguan sistem pencernaan. Jika kista ovariumnya sudah berukuran besar, maka kista itu akan menekan pada usus sehingga akan menyebabkan sakit pada saat buang air besar, dan bisa juga bunda-bunda sekalian mengalami diare ataupun bisa juga menjadi sembelit. Selain masalah pencernaan yang diare, sembelit tadi, bisa juga perut akan menjadi kembung atau rasa tidak nyaman, begah pada perut seperti saat kita menderita sakit mah atau gastritis ya ibu-ibu. Nah, ini adalah gejala yang ketiga. Keempat yaitu masalah pada proses buang air kecil atau kandung kemih ya. Nah, dengan membesarnya ukuran dari kista ovarium itu, maka bunda-bunda sekalian akan semakin sering buang air kecil. Nah, seringkali juga terjadi rasa ingin buang air kecil walaupun bunda tidak
atau kandung kemihnya tidak ada isinya ya, tapi ada rasa ingin buang air kecil. Perubahan pola buang air kecil ini terjadi akibat adanya penekanan oleh benjolan kista ovarium itu terhadap kandung kemih kita. Nah, ini adalah gejala keempat yang mesti kita waspadai ya bunda sekalian. Yang kelima yaitu perubahan dari siklus haid. Nah, jika bunda-bunda mengalami perubahan siklus haid, ini merupakan adanya perubahan dari hormon atau ketidakseimbangan dari hormon yang bisa jadi atau bisa menjadi haid bunda-bunda semua tidak teratur atau tidak haid sama sekali, dan kadang jika sudah haid darah yang keluar hanya berupa flek atau sedikit. Bahkan bisa juga saat haid akan lebih banyak atau lebih deras dari haid-haid yang biasanya bunda alami setiap bulannya. Adanya gangguan hormon atau ketidakseimbangan hormon ini bisa mempengaruhi pertumbuhan rambut dan payudara untuk perempuan-perempuan atau anak-anak dalam masa pubertas. Nah, jika bunda-bunda sekalian mempunyai putra-putri yang mengalami gejala ini, juga harus segera waspada ya. Apalagi, nah, gejala-gejala yang aku sebutkan dari 5 macam ini bila disertai dengan demam, lemas, atau gejala-gejala lainnya, baiknya bunda segera periksakan diri ke dokter agar kita bisa mengetahui sejak dini atau bisa disembuhkan sejak dini sebelum kista ovariumnya membesar, dan kita insya Allah kista tersebut akan bisa cepat disembuhkan. Bunda-bunda sekalian, itulah tadi aku jelaskan 5 dari gejala-gejala yang biasa dialami oleh penderita kista ovarium. Semoga apa yang aku sampaikan ini mudah dimengerti dan bisa membuat kita lebih waspada akan kista ovarium, dan semoga bunda-bunda semua selalu sehat ya. Dan terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video aku ini ya bunda-bunda sekalian. Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.